Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Tentunya sangat banyak nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara sekian nikmat atau anugerah yang telah Allah berikan kita sampai dengan pada pagi hari ini, alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita 3 kebaikan sekaligus. Pertama, kita bisa berkumpul di tempat yang paling baik. Yang kedua, kita berkumpul di waktu yang sangat baik. Dan yang ketiga, kita berkumpul untuk tujuan yang baik juga. Kita berkumpul di tempat yang baik, ya, napa? Masjid. Masjid itu tempat yang paling bagus, paling baik. Rasulullah mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Ada terusannya, ya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar, ya. Di luar sana ada pasar, ya, tapi pasarnya pasar gratis, ya. Kemudian yang kedua, kita dikumpulkan oleh Allah di waktu yang baik, yaitu di waktu pagi. Rasulullah SAW secara khusus memintakan berkah atau kebaikan kepada Allah bagi umatnya khusus di waktu pagi. Beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan bagi umatku di pagi harinya, di pagi hari. Oleh karenanya ibu bapak, pagi hari itu waktu yang penuh dengan kebaikan, waktu yang penuh dengan keberkahan. Maka dulu para ulama mereka tidak suka itu membenci, ya, tidur di waktu pagi. Ya, mereka tidak senang kalau tidur di waktu pagi. Bahkan ada 3 waktu juga yang tidak diperbolehkan. Pertama, waktu pagi. Yang kedua itu setelah sholat asar. Yang ketiga setelah sholat maghrib. Ya, ini waktu-waktu yang ya Rasulullah SAW tidak menyukai kalau kita tidur di waktu-waktu tersebut. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah
di waktu yang sangat baik. Dan yang ketiga, kita dikumpulkan oleh Allah untuk tujuan yang sangat baik juga. Saya baca di dalam Sunan Ibnu Majah, riwayatnya sahih, Rasulullah mengatakan bahwa ketika ada seorang mukmin mendatangi masjid, niatnya itu adalah li khairin yata'allamuhu. Ketika ada seorang mukmin datang ke masjid, niatnya itu adalah untuk kebaikan yang akan ia pelajari atau kebaikan yang akan ia ajarkan. Jadi sama ya, antara yang mempelajari maupun yang mengajarkan. Kata Nabi beliau, ketika ada seorang mukmin datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah, maka kedudukan orang itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, karena memang pagi hari ini kita hadir ke Masjid Al-Manar ini, niat kita adalah untuk mempelajari kebaikan. Semoga benar-benar dicatat oleh Allah, kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini akan kami sampaikan beberapa kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Saya baca di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Abdullah Mukbil. Beliau ini seorang pengajar, seorang syekh di Al-Qasim University, Universitas Al-Qasim, Buraidah, Arab Saudi. Ada kitab yang cukup menarik, judulnya Qaidah Qur'aniyah fi Nafsi wal Hayah. Ini judul kitabnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa dimaknai, diartikan dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kehidupan. Artinya apa, ibu bapak rahimakumullah? Di dalam kitab itu beliau menulis bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa kaidah. Ada kaidah atau bahasa kita rambu-rambu ya. Kaidah atau rambu-rambu, atau mungkin bisa dimaknai guidance ya. Rambu-rambu, kaidah-kaidah dalam Al-Quran, yang dengan kaidah-kaidah ini kalau seseorang bisa menjalaninya, insya Allah kehidupannya akan menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas baik sebagai pribadi seorang mukmin dalam keluarganya ataupun di tengah-tengah masyarakat. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, saya awali dengan sebuah pengantar bahwa siapa saja yang semakin dekat dengan Al-Quran, siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, maka ia akan dipermudah untuk mendapatkan kebahagiaan dan akan semakin lurus jalan kehidupannya. Ini ketika seorang dekat dengan Al-Quran. Artinya bukan diberi kebahagiaan, semakin seseorang dekat dengan Al-Quran, maka jalan untuk mendapatkan kebahagiaan semakin mudah
dipermudah jalannya, ya, dan juga semakin lurus jalannya. Ini berlaku sebaliknya, ya, berarti sebaliknya apa? Semakin apa? Semakin jauh dengan Al-Quran, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Jalan menuju kebahagiaan akan semakin sulit, dan jalan hidupnya semakin tidak karu-karuan, semakin semerawut. Ini ketika seseorang semakin jauh dari Al-Quran. Barangkali kalau orang yang jauh dengan Al-Quran, barangkali dia bisa mendapatkan kesenangan dalam hidup, kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan itu barangkali sesuatu yang lain dan sulit untuk mendapatkannya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Toha ayat yang kedua, ya, saya husnudzon banyak yang hafal surat Toha ayat kedua ini, ya, karena ayat-ayat jujugan. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Artinya Allah katakan begini, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar hidup kamu menjadi susah. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu bukan untuk menyusahkan hidup manusia. Allah menurunkan Al-Quran itu bukan supaya hidup manusia semakin susah. Iki goro-goro aku cekelan Al-Quran uripe tambah soyo ora karu-karuan. Nah, ini ada yang error ini, ya. Karena Allah katakan begitu, kami tidak menurunkan Al-Quran ini supaya hidup kamu menjadi susah. Berarti apa? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada hambanya untuk memudahkan jalan hidup manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, ini di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Ta'ala mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang terbaik, jalan yang paling lurus, ya. Oleh karenanya ibu bapak, kalau kita mau membaca, kita mau mempelajari, kita mau berusaha mengamalkan kaidah di dalam Al-Quran, nah kaidahnya banyak, nanti kita dapat berapa? Ya, dapat 2 ya lumayan, ya. Dalam Al-Quran itu ada banyak kaidah-kaidah yang kalau kita mau membacanya, kita mau mempelajarinya, kita mau untuk mengamalkannya, maka insya Allah hidup kita akan semakin berkualitas dan hidup kita semakin baik kalau kita mau berpegang dengan kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, nah, ini kaidah pertama. Kira-kira apa ini kaidah pertama niki? Ya, lambene dinapa niki? Ya, disolasi, ya. Kaidah pertama. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kaidah pertama di dalam Al-Quran, ya, kaidah pertama di dalam Al-Quran, supaya dengan kaidah ini hidup kita semakin baik. Kaidah yang pertama adalah kaidah yang terambil dari firman Allah Ta'ala, ya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Wa qulu, nama wa qulu? Ya, kulu, kolu, tapi kolu bahasa Arab, ya, bukan kolu bahasa Jawa, ya. Kalau kolu bahasa Jawa niku napa? Ya, opo-opo doyan, itu kolu, ya.
Wa qulu, dan ucapkanlah, linnasi, kepada semua manusia. Tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Wa qulu linnasi, biasakanlah untuk berbicara kepada semua manusia, semua. Karena kita ingin hidup kita menjadi baik dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, bahkan dalam bernegara, ya, dalam arti yang seluas-luasnya. Wa qulu linnasi husna, biasakanlah untuk berbicara kepada manusia dengan husna, dengan ucapan, dengan kata-kata yang baik. Ibu bapak, coba kita lihat, ya, Allah memilih kalimat husna, bukan hasanan. Sekali lagi, husna, bukan hasanan. Allah sengaja menggunakan redaksi kalimat itu. Wa qulu linnasi husna, ya, linnasi husna. Biasakanlah untuk berbicara kepada semua manusia dengan kalimat yang baik, dengan pembicaraan yang husna, bukan hasanun. Apa artinya husna itu? Husna itu adalah kalimat yang baik, ya, meliputi pertama, baik dari sisi apa yang diucapkan. Perintah untuk berbicara baik, husna. Pertama, baik dari sisi apa yang diucapkan. Yang diucapkan mestinya perkataan yang baik. Mungkin ibu bapak ada pertanyaan, juroleh guyon misalnya. Boleh. Guyonnya dengan guyon yang baik. Bercandanya dengan bercanda yang baik. Marahnya, nek marah pripun? Ya, marahnya dengan ucapan yang baik. Ini yang pertama, baik dari sisi apa yang diucapkannya. Yang kedua, baik dari sisi cara mengucapkannya. Jadi husna itu meliputi dua hal tadi. Kita berbicara baik, baik dari sisi apa yang kita ucapkan. Yang kedua, baik dari sisi cara mengucapkannya. Kenapa demikian, ibu bapak? Ada kalanya ucapan yang baik, isinya baik, tetapi karena cara mengucapkannya tidak baik, maka hasilnya menjadi tidak baik. Isi ucapannya baik, bagus, ya, bagus. Tetapi cara mengucapkannya tidak baik, maka ucapan itu tidak menjadi husna. Apalagi, ya, sudah perkataannya isinya tidak baik, ditambah mengucapkannya juga tidak baik, semakin tidak baik. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ya, mengapa kita harus berbicara yang baik? Saya tidak tahu ini fotonya siapa, ya, mudah-mudahan bukan jamaah pengajian paraan. Nah, tapi kalau ternyata ya, yo mohon maaf, ya. Mengapa kita harus berbicara baik, ibu bapak jamaah rahimakumullah, ya? Ketika seseorang berbicara baik, maka seseorang akan dihormati. Seseorang itu akan dihormati, akan dimuliakan, bisa menjalani hidupnya dengan damai, dengan tentram, jika dia terbiasa mengendalikan apa yang diucapkannya. Ibu bapak, seorang suami akan dihormati oleh istrinya. Kapan? Ketika suami itu terbiasa berbicara kepada istri dan anaknya dengan ucapan yang baik. Baik dari sisi isi yang diucapkan maupun cara mengucapkannya. Ya, ini seseorang akan mendapatkan kebaikan. Maka kalau orang Jawa itu sering ada istilah niki, ya, ajining diri, napa?
Kalau agak panjang kalimatnya, ajining diri sangka kendalining lati. Ajining raga, ngoten, atau ajining sarira krana busana. Ini ada kalimat yang sangat bagus, ajining diri sangka kendalining lati. Ternyata itu kaidah dalam Al-Qur'an. Al-Quran sudah memberikan kaidah wa qulu linnasi husna, biasakan untuk berbicara yang baik, baik dari sisi apa yang dibicarakan maupun cara membicarakannya. Karena kata-kata yang baik, isi perkataannya baik, tapi ketika cara mengucapkan tidak baik, hasilnya menjadi tidak baik atau tidak husna. Sebaliknya ibu bapak sekalian, ya, seseorang tidak akan dihormati, seseorang akan turun martabatnya, akan turun kehormatannya jika tidak terbiasa mengendalikan lisannya. Kalau seseorang itu tidak terbiasa mengendalikan lisannya, maka dia tidak akan dihormati, tidak akan dimuliakan. Kehidupan dalam rumah tangganya ini akan banyak persoalan. Ya, coba saja sekalian, kalau ada seorang suami itu bicaranya kepada istrinya kok tidak baik, istrinya tidak akan menghormati. Anaknya mendengar itu dalam hatinya sakit. Iki bapak kok kaya ngene, ya. Kadang mungkin anak merasa menyesal, tiwase aku kok dilairke karo sangka bapak sing kaya ngene. Nek ana nang pasar ngono ya tak napa? Ya, ampun kesaron iki bapak-bapak marah nanti. Ini ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan lisannya. Ini siapapun. Jadi siapapun, apakah tokoh agama ataukah dia tokoh masyarakat, ya. Kalau dia tidak bisa mengendalikan lisannya, bahasa Jawanya napa? Ora kajen. Siapapun dia, apakah dia itu tokoh agama di masyarakat atau dia tokoh, ya, tokoh masyarakat, kalau tidak terbiasa, ya, mengucapkan kalimat yang baik, nek ngomong waton muni, ya, nek ngendikan waton muni. Kalau orang-orang kampung mengatakan apa? Nek ngomong waton apa? Kula rek matur kok ora tekan. Nek ada anak-anak kecil makin nek tiru gitu. Kalau ada orang berbicara kok waton JEPLAK, nah niku to niku. Kalau ada orang ngomong kok waton muni, ibu sekalian, saya yakin dia tidak akan ada orang yang menghormati, meskipun orang terhormat secara sosialnya. Mbok sugih kaya ngopo coba itu, mbok ya orang alimnya seperti apa, nek ngomong kok waton ndak akan dihormati. Kenapa? Ini kaidah Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Dengan kaidah ini suami terbiasa bicara yang baik, istrinya akan menghormati. Seorang istri, ya, terbiasa bicara yang baik kepada suaminya, suaminya akan hormat. Karena ini kaidah, yang dengan kaidah ini kehidupan seseorang akan semakin baik dan semakin berkualitas. Maka kalau di di pelajaran sekolah dulu, saya masih SD, itu diajari oleh guru saya, ya, ini kalimat ini, mulutmu harimaumu. Napa maksudnya? Mulutmu harimaumu itu mboten kok nek wong niku nek ndelengop njur kaya macan, ndak. Mulutmu harimaumu itu artinya kalau seseorang itu tidak bisa mengendalikan lisannya, siap-siap ia celaka akibat apa yang diucapkannya. Dan itu banyak terjadi, banyak menimpa manusia. Kalau seseorang itu tidak bisa mengendalikan lisannya, maka minimal dia akan rugi, bahkan dia bisa celaka. Maka ini ada istilah mulutmu harimaumu.
Ibu bapak rahimakumullah, mengapa kita harus berbicara baik? Saya coba melihat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, itu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-53. Allah katakan, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzighu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Allah katakan begini, ya, ini Allah berfirman kepada Rasulullah, wa qul li ibadi, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, untuk berbicara yang baik. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata yang baik. Kenapa? Allah memberikan alasan, inna syaitana yanzighu bainahum, sesungguhnya manusia, syaitan itu akan mudah mengadu domba manusia. Melalui apa? Ucapan. Setan itu akan mudah mengadu domba manusia melalui ucapan. Wong kadang-kadang sudah berbicara baik, caranya baik saja masih bisa salah. Ya, terjadi persoalan, apalagi ya tidak dengan kaidah-kaidah ini. Allah katakan begitu, inna syaitana yanzighu bainahum, syaitan itu akan mudah mengadu domba di antara manusia. Inna syaitana lil insani aduwam mubina, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ibu bapak, saya mencoba membuka di tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengomentari ayat ini dengan mengatakan begini, ya'muru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayya'muru ibadallahul mu'minin. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umatnya membiasakan untuk berbicara yang baik. Ayyakulu fi mukhatabatihim, agar kita terbiasa ya untuk mengucapkan ketika kita berbicara dengan orang lain. Wa muhawaratihim, ketika kita berbincang-bincang. Ketika kita berbicara orang per orang, ketika kita berbicara berbincang-bincang, al-kalamul hasanu wal kalimatu thayyibatu, dengan kalimat yang baik dan ucapan yang baik pula. Fa innau id lam yaf'alu dzalik, karena ketika kita tidak berusaha untuk berbicara yang baik, nazagha syaitanu bainahum, maka syaitan itu akan mudah mengadu domba di antara manusia. Maka kalau kita lihat di media sosial itu kan luar biasa. Saya sok sampai tidak tegel ya, lihat ada YouTube ya mengatakan sesuatu, bawahnya komentarnya itu orang negel lagi kalimatnya. Karena kalimat yang tidak baik, syaitan akan mudah mengadu domba manusia. Wa waqa'a syarr wal mukhasamat wal muqatalah, sehingga akan terjadi keburukan, akan terjadi mukhasamah, pertengkaran, bahkan akan terjadi saling bunuh. Fa inna syaitana aduwwun li adama wa dzurriyyatihi, karena setan itu menjadi musuh bagi anak Adam dan semua keturunannya, min khina intana min sujudil Adam, semenjak dulu syaitan atau iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Janji iblis pada waktu itu adalah akan selalu menggoda manusia. Salah satu caranya adalah mengadu domba mereka melalui perkataan-perkataan yang tidak terkontrol oleh sesama manusia di antara mereka. Maka Allah katakan wa qulu linnas, berbicara kepada semua manusia tanpa kecuali. Ibu bapak rahimakumullah, kepada siapa kita berbicara baik?
Al-Quran memberikan guidance, memberikan rambu-rambu kepada kita. Pertama, kepada orang-orang kafir pun kita tetap diperintahkan untuk berbicara yang baik kepada orang kafir. Kita bisa lihat yaitu di surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Allah Ta'ala katakan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab, janganlah kalian adu argumentasi dengan ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik. Ini perintah Allah kepada orang-orang di luar kaum muslimin, kita tetap berbicara yang baik. Kemudian yang kedua, ya, kepada ahli maksiat, kepada orang-orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat, meskipun barangkali ibu bapak ahli ngaji, biasa datang ke masjid, ini ketika kemudian berbicara dengan orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan, tetap perintahnya adalah berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang baik. Kita bisa melihat di dalam surah Al-Furqan ayat-ayat akhir ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Allah memberikan sebutan orang-orang yang baik itu dengan sebutan ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman. Ciri-cirinya banyak. Ciri-ciri ibadur rahman yang dijanjikan dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Salah satu cirinya Allah katakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu mereka adalah yamshuna fil ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tawadhu. Nek sugih nggih mboten semugih, nek ganteng nggih mboten, nek ganteng mboten angel niku, nek bagus mboten gembagus itu. Kalau ayu ya tidak kemayu. Allah katakan begitu. Berjalan di muka bumi ini hauna, dengan rendah hati. Lalu kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang jahil, pelaku maksiat menyapa mereka, maka mereka ini menjawab dengan qalu salama, menjawab dengan ucapan-ucapan yang teduh, yang menyejukkan, yang menyelamatkan, bukan dengan kalimat yang buruk, meskipun mereka itu adalah para pelaku maksiat. Ini perintah Allah yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak kepada orang tua, jelas kepada orang tua berbicara yang baik. Kalau di surat Al-Isra ayat yang panjang itu Allah katakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan kata-kata ketidakridhoan. Ketidakridhoan itu bisa kalau Al-Qur'an mengistilahkan uff. Kalau tepat kita napa ucapan ketidakridhoan itu? Pripun? Ahnya keras, bukan suara wanita yang mendayu-dayu. Diperintahkan oleh bapaknya, mbok goreng pasar, kalau tidak ada itu kalau ditulis susah ya. Itu cek, cis atau cek itu. Itu kata Allah, fala taqul lahuma uffin, jangan kalian ucapkan kata-kata itu. Ibu bapak, kenapa demikian? Ada satu peribahasa dalam bahasa Arab,
apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu, itulah yang nanti akan kamu terima dari anak-anak kamu. Yang kita lakukan kepada orang tua kita, itu yang akan kita dapati dari anak-anak kita, tidak meleset. Kalau kita terbiasa berbicara yang baik pada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita itu akan berbicara baik dengan kita. Kalau kita terbiasa berbicara yang kurang baik kepada orang tua kita, jangan salahkan kalau nanti anak-anak kita akan berbuat seperti yang kita perbuat kepada orang tua kita. Maka Allah katakan, ya, wanti-wanti ini jangan kalian katakan ucapan ucapan cih, ucapan cek dan sebagainya. Wala tanharhuma, dan kalian jangan membentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ibu bapak, kita bisa melihat tadi, kepada orang kafir kita diperintahkan untuk berbicara yang baik. Kepada ahli maksiat kita juga diperintahkan untuk berbicara yang baik. Kepada orang tua kita diperintahkan untuk berbicara yang baik. Bahkan terhadap peminta-minta yang kadang-kadang nyuwun sewu, kadang seseorang sebel kalau ada peminta-minta datang yang ke-17 kalinya. Ya. Kalau datang sekali mungkin ya senyum dan ngasih. Ketika datang pertama kali, oh nggih monggo, matur nuwun, dongane dawu. Orang itu kalau meminta itu nanti balasannya yang 1000 sama 5000 itu beda. Yang 5000 itu doanya panjang sekali. Ya, kalau saya matur nuwun nggih mugi panjang umur. Kalau 5000 matur nuwun nak mugi-mugi nggih panjang sekali. Ya. Kalau dia datang kedua kalinya, kita masih ngasih senyum tapi tidak selebar kemarin. Kok besok dia datang lagi, mungkin kita senyum tapi tidak ngasih. Besok dia datang lagi, sudah tidak ngasih, tambah tidak senyum. Dia yang kelima datang lagi, pripun? Wah, sudah cemberut ya. Ibu bapak, kepada peminta-minta saja kita diperintahkan untuk berbicara yang baik. Di surat Wadduha ya, Wadduha, surat yang sangat familiar di telinga kita. Allah katakan wa ammasaila fala tanhar. Adapun ya terhadap orang-orang yang meminta-minta fala tanhar, maka kamu jangan membentaknya. Berarti apa? Perintah untuk berbicara yang baik dengan mereka atau kepada mereka. Ibu bapak, itu kaidah pertama dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Perintah untuk terbiasa untuk berbicara yang baik. Baik dari sisi apa yang dibicarakan maupun baik dari sisi cara membicarakannya. Dan kalau kita kesulitan, kita perlu belajar dan kita perlu membiasakan untuk berbicara yang baik. Wa qulul linnasi husna. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, ini kaidah yang kedua. Ini kira-kira apa ini? Ya, kalau orang Jawa gekdi, napa? Gekdi konyo-konyo. Itu ya. Nah, saya enggak tahu bahasa Indonesia di konyo-konyo itu di napa, ya. Baru di konya-konya, ya, di konyo-konyo. Ibu bapak, kaidah yang kedua ini ya terambil dari firman Allah Ta'ala, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal
yang kalian benci itu sesuatu yang baik untuk kalian. Boleh jadi ada kalanya kalian membenci sesuatu, tapi ternyata yang kalian benci itu sesuatu yang baik untuk kalian. Kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu tetapi ternyata yang kalian sukai itu sesuatu yang buruk untuk kalian. Innallaha wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Allah mengingatkan, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal yang kalian benci itu sesuatu yang baik untuk kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu, ternyata yang kalian sukai itu sesuatu yang buruk untuk kalian. Ibu bapak yang peminat kopi, minum kopi, itu akan menjadi jos kalau kopi itu panas, legi, napa niku? Tur kental itu ya. Istilahnya nas gitel itu ya. Itu kan jos-josnya kopi. Tetapi ternyata ketika gulanya banyak menimbulkan dampak di luar dugaan kita. Padahal enaknya kopi itu ya kalau pakai gula. Kalau enggak pakai gula ya pahit. Padahal yang pahit itu, ya, saya punya teman ya, Pak Dr. Sarjono Bejen, itu bilang begini, Ustadz sering minum kopi. Iya. Ya manis apa enggak? Ya manis toh, wong saya juga bisa nek beli gula. Itu. Kalau bisa jangan terlalu manis ya. Bahkan kalau bisa pahit ya, itu akan menyehatkan. Saya pernah awal-awal itu ngompor sama istri, kayak mau ono Pak Dr. Sarjono, jare nek gawe kopi ki rasa kei gula men sehat. Apa kata istri saya? Rasa gomblah. Uripe wis pahit kok, kopi pahit barang itu. Ya. Padahal ternyata itu saya lihat, ini kaidah. Boleh jadi kita itu membenci sesuatu, ternyata yang kita benci itu sesuatu yang baik. Sebaliknya, boleh jadi kita menyukai sesuatu, tapi ternyata yang kita suka itu sesuatu yang buruk. Kaidah ini, ayat ini memberikan kaidah apa? Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau terburu-buru memberikan penilaian. Ini kaidah kedua. Kaidah ini bagus. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian. Ini kaidah dari firman Allah Ta'ala tadi, asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan buruk pada suatu keburukan yang menimpa kita, karena bisa jadi di balik keburukan itu Allah mempersiapkan kebaikan yang sangat banyak. Kalau Allah berikan kepada kita kebetulan satu keburukan, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Bisa jadi keburukan yang Allah berikan kepada kita, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat istimewa melalui keburukan. Saya baca di media sosial ada kejadian menarik ya, tahun 2025 kemarin di pertengahan tahun ada seorang mahasiswi ya, namanya susah ya, ini orang Cina tapi tinggal di London.
Ya, dia selamat dari kecelakaan pesawat Air India. Ketika dia dari India mau pulang ke London. Pada waktu itu ya, semua penumpang jumlahnya 241 itu meninggal dunia semuanya. Jadi belum ada 15 detik pesawat itu baru mau lepas landas, nabrak perumahan, semuanya meninggal dunia. Ada cerita menarik, pada waktu itu seorang mahasiswi ini dia mau ke bandara ya di Ahmadabad. Pada waktu itu ternyata jalannya sangat padat, macet. Sehingga begitu sampai di bandara karena kendaraannya padat, terlambat 10 menit dan pesawat belum berangkat ya. Jadi check in pada waktu itu ya hanya tinggal 10 menit, terlambat 10 menit, pesawatnya belum berangkat. Dan dia tahu pesawatnya belum berangkat, tapi tidak boleh naik pesawat karena terlambat 10 menit. Maka di bandara kan biasanya angsionnya kan 1 jam sebelum pemberangkatan. Terlambat 10 menit. Dia pun kemudian marah ya karena pesawatnya belum berangkat kok tetap tidak boleh naik. Dia pun marah ya, memaki-maki dirinya. Ketika dia masih di ya, kawasan bandara itu, kemudian dia makan, kemudian minum sambil bersungut-sungut. Berasa bersungut-sungut napa? Mboten metu sungute mboten. Ya, bersungut-sungut masih dalam keadaan marah-marah. Ternyata dia kemudian mendengar informasi bahwa pesawat yang tadinya mestinya ia naiki tetapi tidak dinaiki itu menabrak pemukiman warga. 241 penumpangnya semuanya meninggal dunia dan dia selamat. Padahal awalnya dia sangat marah. Kenapa? Tertinggal 10 menit. Ibu bapak, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, karena keburukan yang kadang menimpa kita, kadang Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang baik di balik keburukan itu. Atau yang kedua, makna kaidah ini, jangan terburu-buru memberikan penilaian. Kalau kita melihat seseorang itu jangan terburu-buru memberikan penilaian. Kenapa? Apa yang kita lihat kadang tidak mewakili hakikat yang sebenarnya. Yang kita lihat itu tidak mewakili hakikat yang sebenarnya. Contoh misalnya kisah Nabi Yusuf yang sangat panjang. Ya, saya tidak akan mengkisahkan itu. Ibu bapak bisa baca sendiri, cari sendiri itu. Kisah Nabi Yusuf yang terlunta-lunta, jegur ke sumur, kemudian apa? Diambil oleh kafilah dagang, lalu dijual dan seterusnya. Ternyata berakhir dengan kebaikan. Ada yang menarik Ibu sekalian. Saya itu pernah dengan istri saya itu kecelik, ya kecelik. Jadi di tahun kemarin, pertengahan tahun 2025, saya sama istri itu ngantarkan anak ke Solo untuk registrasi kuliah di UMS. Nah, ketika kemudian keluar dari kantor induk, ya kantor induk Walid Siti Walidah itu sudah selesai, ya kemudian saya bilang sama anak, serampung pun bi, ayo ngelek Bali. Saya tanya, Umi nandi, ini koting dhuwur, ke opo? Cek napa? Selfie. Ibu-ibu kan senengane selfie sama selfie. Wis yo Bali, wis awan. Engko ndak kewengen tekan omah. Sudah. Saya sama anak sama istri itu kemudian turun dari kampus itu. Waktu saya turun itu ada sepasang suami istri dengan 3 anak. Masih muda. Saya masih ingat ya celananya jin ya, bagian ujungnya itu benangnya sudah pating
pating klewer gitu ya. Kemudian warna jinnya itu sudah apa? Sudah wes mbradul itu. Kaosnya kuning. Ya, saya masih ingat, kaosnya kuning. Topinya wis mbeluduk itu. Ya, dia kayaknya suaminya masih muda, seusia saya, di bawahnya sedikit. Di belakangnya itu istrinya. Dari penampilannya ketoke wong desa banget itu ya. Kelihatannya wong desa banget. Dari model pakaiannya nun sewu, leh dandan, ana sing pupure wis luntur. Itu kan karena kemeringet kan kemudian rada deleweran. Nah, di belakang itu jalannya saja ketok nek wong desa renteng-renteng kayak bebek niku. Depannya suami, belakangnya istrinya, belakangnya itu anak gadis, ya, anak gadisnya yang kuliah di UMS itu. Saya tahu ambil apa. Ya belakangnya itu anak kecil sambil jalan makan snack. Belakangnya lagi masih kecil bawa es krim mriki niki napa nika? Wis pakai tok desa wis pakai itu. Jalan. Saya itu masih dengar betul waktu itu saya sama istri itu kan berhenti mandek karena dia lewat. Sang suami itu baru ngandani putrane yang apa namanya, yang putri itu, yang kuliah. Kalimat begini, Mbak, sampeyan sing tenanan lih kuliah, sampeyan jikuk jurusan sing larang, masake bapak lih ngeragati, nek samara tenanan, bapak lih nyambat gawe tenanan, kok ora mesake panjang. Saya itu dalam hati begini ini, saake ya wong desa kuliah nang kuto itu ambil sandak tuh ambil dengar itu ambil jurusan yang mahal. Saya sama istri itu diam-diam dalam hati kesimpulannya sama. Saake ya wong desa delok kathok ketok wis napa niku ngenes itu loh. Akhirnya sudah dia pergi ya, saya pun kemudian ke parkiran. Begitu saya sama istri sama anak saya ke parkiran, saya masuk mobil. Ternyata dia masuk mobil sebelah saya. Mobilnya Pajero baru. Warna hitam, platnya 2024. Kan masih baru itu, ya. Platnya itu 2024 tuh masih baru itu. Saya sama istri itu sama-sama dongong nih. Gitu ya. Tiwasane napa? Terburu-buru menilai seseorang. Anak saya bilang gini, "Bi, keliru nek montore Bi." Gitu loh. Saya tuh sampai ngelegake, kan keluarnya bareng ya. Dia keluar, saya tuh nututi betul, nututi memastikan nang burine iya kae. Anak saya bilang, "Wah, tiwasane ya." Ternyata saya, istri dan anak itu sama memberikan penilaian. Ibu bapak, itu kaidah. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian. Kenapa? Yang kita lihat itu kadang tidak mewakili hakikat yang sebenarnya. Itu kaidah dalam Al-Quran. Oleh karenanya ada kalimat yang sangat bagus ya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ya, terakhir beliau mengatakan, la ta'jalu bimadhin nasi wala bidhammihim. Jangan terburu-buru memuji orang lain dan jangan terburu-buru pula mencela mereka. Fa innaka aw la'allaka antara min ahika syai'an al-yauma yu'jibuka la'allahu ayyasu'aka godan. Karena bisa saja sesuatu yang engkau saksikan menyenangkanmu dari mereka pada hari ini, esok hari ternyata ia menyusahkanmu. Kata Ibnu Mas'ud begitu, la ta'jalu bimadhin nas wala bidhammihim. Jangan terburu-buru memuji manusia atau mencela mereka. Kenapa? Karena bisa saja
kita saksikan sesuatu yang menarik hati kita, yang menyenangkan pada orang yang kita puji, ternyata esok hari dia menyusahkan kita. Sebaliknya, wala'allaka antara minhul yauma syai'an yasu'uka la'allahu yu'jibuka ghadan. Dan bisa saja apa yang menyusahkanmu dari mereka hari ini ternyata besok dia menjadi orang yang menyenangkanmu. Maka kalau dalam peribahasa itu apa? Ahbib habibaka haunan man. Kalau kalian menyukai sesuatu, sukailah haunan man. Ya, napa haunan man itu? Sekedarnya saja. Sebab bisa jadi apa yang kamu sukai hari ini tiwas wis kepati-pati, atau kepati-pati nggih. Kepati-pati itu napa? Kalau orang Jawa mengatakan kepuntit-puntit gitu kan. Senenge nganti kepuntit-puntit. Ternyata besok dia menjadi orang yang menyusahkan kamu. Dan bisa jadi sebaliknya, seseorang yang hari ini nampak menyebalkanmu, jengkel, ternyata esok hari dia menjadi orang yang menyenangkanmu. Maka kaidah yang kedua dalam Al-Quran ini adalah tadi, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian. Ibu bapak, kaidah yang ketiga dan seterusnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, mengingat sudah jam 7 lebih 5 menit. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan, semoga Allah memberi ampunan. Dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.